Oke guys, balik lagi di video kali ini gua bakal ngomongin soal pemerintahan lagi. Yaitu di video kali ini kita bakal mereview Menteri Keuangan yang baru. Karena seperti yang kita tahu, sekarang udah bukan Sri Mulyani lagi ya teman-teman. Udah ganti ke Pak Purbayan. Nah, walaupun baru beberapa hari dilantik, baru beberapa hari menjabat, nampaknya gue sangat-sangat kagum sama beliau. Karena apa? Baru sidang pertama kali aja sama DPR, udah sampai diberhentiin gitu. Katanya udah cukup aja karena sidang pertama. Dan selain itu, berbagai perkataan kontroversi dan ya kita cukup melihatlah karena beliau cukup berani gitu dan cukup berbeda sekali dengan Bu Sri Mulyani. Dan pertanyaannya, apakah ini udah tepat dan apakah beliau adalah orang yang tepat buat mengisi jabatan Menteri Keuangan? Nah, jadi di video kali ini kita bakal mereviewnya walaupun baru beberapa hari kerja, tapi gue yakin lah ada yang bisa kita review ya teman-teman. Jadi jangan skip video ini, traktir gua kopi, linknya ada di deskripsi dan mari kita bahas. Oke, jadi di video kali ini kita bakal nge-review Menteri Keuangan yang baru ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu bahwa ekonomi Indonesia saat ini bisa dibilang lagi ya seret banget gitu. Orang-orang pada takut buat beli-beli karena apa? Karena ya nggak ada duit gitu. Dan apa-apa juga lah pada mahal gitu ya kan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah 200 triliun. Kebayang nggak 200 triliun rupiah itu nolnya berapa banyak gitu. Dan berapa banyak uangnya kalau harus ditaruh di satu meja, pasti nggak muat dong. Nah, jadi di saat ekonomi lagi lesu-lesunya, Menteri Keuangan yang baru berencana buat naruh 200 triliun tersebut di Batubara. Nah, tentu saja dong, ketika ekonomi kita lagi sulit, masyarakat lagi sulit, pasti ya langsung saja muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa nggak dikasih ke rakyat aja? Kenapa nggak dikasih buat bansos, BLT, atau bantuan yang lain? Nah, sedangkan ya kita tahu sendiri ekonomi kita lagi sulit, kita lagi lesu, daya beli kita juga lagi turun gitu ya. Karena apa? Karena kita emang lagi nggak punya duit, cari kerja susah, harga juga mahal. Nah, jadi ibaratnya tuh gini ya teman-teman, orang-orang tuh lagi pada kelaparan dan pemerintah lagi mau bagi-bagi nasi padang, tapi bukannya dibagiin ke masyarakat, pemerintah malah bagi nasi padang ke restoran-restoran mewah. Nah, terus apa? Ya kalau kita pengen makan, jalan satu-satunya adalah kalau nggak ngutang ke restoran mewah, ya harus beli ke restoran mewah. Nah, jadi apakah pemerintah memaksa kita buat berhutang ke bank? Ya secara nggak langsung emang iya, tapi apakah itu baik buat masyarakat, baik buat kita? Menurut gue ada baiknya juga. Kenapa? Karena gue yakin lah kalau misalnya uang 200 triliun ini dikasih secara langsung ke rakyat, entah itu lewat bantuan, bansos, BLT, dan bantuan apapun itu, gue yakin kalau nggak dipakai buat hal yang tidak berguna ya paling buat deposit ya kan. Dan uang-uang tersebut ya gue juga yakin sih nggak bakal memberikan pertumbuhan yang signifikan, karena pasti orangnya ya nggak belanja juga dan nggak numbuhin lapangan pekerjaan juga kali misalnya dipakai cuma buat bansos. Tapi apakah bansos itu nggak penting? Ya tentu saja penting juga sih teman-teman. Nah, tapi gue tuh nangkapnya tuh nggak seperti itu gitu. Ketika 200 triliun ini berencana buat dimasukkan gitu atau buat ditaruh di Batubara. Nah, kita bakal lihat dari kacamata yang mungkin lebih besar ya teman-teman. Kita bakal coba pahami dengan logika yang sederhana, karena jujur aja pun juga mumet kalau kita harus pakai logika yang mumet-mumet. Nah, jadi ibaratnya tuh gini, pemerintah tuh ngelihat ekonomi Indonesia ini atau ekonomi kita ini tuh kayak taman bunga. Nah, tanamannya itu, bunga-bunganya itu ya pengusaha, UMKM, pekerja, dan masyarakat tentunya. Nah, ketika tanaman-tanaman ditanam di taman tersebut layu, ya harus disiram dong. Dan siramnya di sini itu pakai air. Nah, untuk menampung air kita perlu yang namanya toren, yaitu bank itu sebagai alat penyimpan airnya. Nah, di sini ya buat tangkep, pemerintah tuh lagi berusaha buat nyiram taman yang lalu dengan air yang akan ditabung di Batubara. Nah, karena airnya di sini langka, jadi 200 triliun itu akan dipakai buat ngebeli air yang akan ditaruh di toren tersebut, yaitu BAM.
Ya mungkin agak sedikit ribet logikanya, tapi intinya itu teman-teman. Nah, harapannya apa? Harapannya ketika bank jadi nggak pelit gitu, ketika disuntik 200 triliun itu, ya otomatis bank jadi mikir dong, karena kan ada bunga 2% kalau nggak salah. Jadi kembalinya ke negara ya ditambah 2% itu tadi. Jadi mau nggak mau, bank juga harus berusaha buat muter uang tersebut bagaimanapun caranya. Dan ketika bank jadi nggak seret gitu, dengan mudahnya mengeluarkan modal ke masyarakat, itu bank jadi nggak pelit. Terus modal bakal mengalir ke masyarakat, entah itu ke pengusaha, UMKM, dan warung-warung kecil mungkin. Dan hasilnya apa? Terciptalah yang namanya lapangan pekerjaan. Setelah tercipta banyak lapangan pekerjaan, orang-orang jadinya punya pekerjaan kan. Nah, ketika punya pekerjaan tentu saja orang-orang punya uang. Dan kita tahulah ketika orang-orang punya uang, ya kita nggak usah ambil contoh orang lain, kita ambil contoh diri kita sendiri ya teman-teman. Ketika kita punya uang, udah pasti dong yang akan kita lakukan pertama kali adalah beli-beli sesuatu, entah itu yang nggak penting dan yang penting. Nah, udah pasti itu. Dan kalau kita punya uang, ya udah pasti daya belinya bakal naik lagi kan. Nah, jadi intinya ya gua tangkap di sini, pemerintah tuh berusaha buat nggak ngasih ikan secara langsung, tapi lebih ke ngasih kain pancingnya. Kenapa kain pancing? Ya karena pemerintah kepengen masyarakat tuh bisa nangkep ikan yang lebih banyak, atau pengusaha UMKM atau warung itu buat nangkap ikan yang lebih banyak, atau bahkan mungkin sebanyak-banyaknya daripada dibagikan satu-satu. Nah, mungkin itu ya kali gantarannya dan agak sedikit mumet. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah naruh uang 200 triliun ini ke bank-bank himbara dengan misalnya skenario tadi yang gua omongin itu, ketika diutangkan terus diputar lagi, apakah nggak ada risikonya? Ya jawabannya tentu saja ada dong teman-teman. Itu apa? Inflasi. Nah, coba dah lu bayangin gambarannya tuh, ketika semua orang dapat kerjaan, semua orang dapat uang, pasti ya pengennya beli-beli sesuatu ya kan. Misal gitu, kita pakai yang sederhana aja, kita pengen mie instan atau pengen telur. Nah, ketika kita pengen itu dan orang lain juga butuh, sedangkan telurnya itu cuma sedikit, alhasil apa? Ya jadi rebutan dong. Ketika suatu barang sudah jadi rebutan, udah pasti harganya bakal naik. Dan ketika harganya naik, barang rebutan tapi tidak diiringi dengan produksi juga, ya langka dong. Ya jadi kan sama aja. Memang secara hitung-hitungan duit di kantong kita bertambah, tapi harga-harga barang juga ikut naik, jadinya sama aja ya kan. Jadi intinya suntikan 200 triliun ini ya harusnya bisa dikawal dan dikelola dengan tepat juga. Salah satunya dengan mengendalikan inflasi dan produksi seperti ini. Kalau memang skenario-nya seperti yang tadi gua bilang. Nah, sebenarnya video ini juga terinspirasi dari salah satu video ya, karena gua kemarin nonton sebuah video ya teman-teman, video ini nih. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah menteri kita yang sekarang ini udah tepat? Dan apakah kita memang butuh menteri yang lucu dan bekerja? Atau memang kita sebenarnya butuh menteri yang kerjanya ngelucu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Boleh saran, pendapat, kritik, ataupun debat gue di kolom komentar juga boleh ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Afif Ardianto, sampai jumpa di video berikutnya.